kalau mau beli makan bilang aja meowmu gitu. Oke. Tidak boleh babi, tidak boleh babi gitu. Oke. Ya kayak aduh morning sunshine pulang. Pokoknya rumah balon besar itu sama pasar malam dimasukin ke sekolah Wow. buat anak-anak main. Jadi kayak, ini pasar malam dibawa ke sekolah. Tapi yang paling penting nih ya, kalian harus berani buat mencoba. Iya. Nanti urusan gagal berhasil itu urusan belakang ya. Iya. Yang penting kita harus berani coba. Jangan lupa minta doa orang tua. Nah, Kan kalian di sana berapa hari? 30 hari. 28-an. Oh, 28-an ya. Kenapa di sana 28 itu full mengerjakan proker, full mengajar, apa ada kegiatan yang lain selain itu? Di 28 hari. ada. Apa Ada. nih? Kalau kita di Bangkok ada. Ada. Kalau Iza, dari Kak Iza dulu nih. Udah dulu nih. Ada. Oh my God. Oke. Oke. Jadi aku dari hari Senin ya sampai hari Jumat itu ya benar-benar fokus ke kelas ya. Iya. Malamnya ya mungkin kita ke asrama aja karena kebetulan kita tuh ada jam malamnya. Oh, ada jam malamnya. Nah, Sabtu Minggu ya mungkin kita keliling kayak sekitar kayak misalnya kita di Uinsa ini ya main ke Royal, ke Tunjungan ya ke tetangga aja ya. Iya. Karena ya main pedesaan ya guys, gak ada Pelosok ya, Thailand yang bagian pelosoknya. Oke. ya ada sih tempat-tempat kayak yang grosiran gitu. Oh, itu kita pernah nyoba ke situ. Ini boleh cerita kan ya? Oh, boleh dong. Silakan. Feel free aja, oke. Jadi waktu itu aku sama teman-teman berangkat sore hari mau beli ya jajanan grosir gitu ya, kayak ke minimarket besar gitu. Kita berangkat naik Grab, oke, sampai kita belanja, kita nggak nyadar belanja itu ternyata udah jam 7-an. Jam 7 malam ya. Akhirnya oke, kita sudah belanja, kita mau pulang. Pas waktu kita mau pulang, ternyata kita pas waktu nyari Grab itu nggak ada yang connect, nggak ada yang nyantol. Oh, Nah. karena terlalu malam itu. Jam 7 guys, masih jam 7 ya. Masih jam 7 jam padahal 7. loh. Nah, Oke. akhirnya alternatif lainnya itu kita ngehubungin tuk-tuk yang biasanya kita pakai. Ternyata tuk-tuknya nggak beroperasi juga waktu itu. Akhirnya kita bingung dong, ya Allah gimana pulangnya, mana jauh kan nggak mungkin kita jalan kaki ya. Iya. Nah, alhamdulillahnya kita itu ketemu orang Thailand yang pernah kuliah di Indonesia Oh guys. my Jadi, God. Alhamdulillahnya ya Kak. Gak jalan kaki ya dari sana ke asrama. dan untungnya kita berempat itu kayak tipe orang yang ekstrovert yang banyak omong, nggak sungkan buat kenalan Oke, gitu iya. sih. Nah, kita harus pintar adaptasi ya guys. Kita harus lihat suasana di sana juga. Nah, ternyata kita minta tolong ke orangnya, tolong dong anterin pulang dan sebagainya. Nah, akhirnya kita dibantuin sama orang itu. Kita pulang ke asrama karena orang Indonesia tuh kayak sungkan gitu nggak sih kalau nggak balas budi sesuatu. Iya, betul Kita banget. kabur balik ke asrama buat ambil jajanan Indonesia apapun itu yang kita bawa buat kekasihkan ke orang itu. Oke. Yang bikin aku shock karena ternyata di sana jam 7 itu udah sepi banget dan jam 8 tokonya udah tutup. Padahal di Surabaya jam 10 masih ramai. Iya, Oke, masih ramai ramai banget sih. ya Kak. Terus untuk Kak Rano sendiri, selain ngajar di sana 28 hari ya, 28 hari. ngapain Oke. aja? Apa? Banyak belajar. Kalau kita sempat ke KBRI Bangkok. Oke, terus? Jadi kita sharing ya di sana ya Kak ya. Silakan. Habis itu kita juga tanya-tanya soal gimana sih, maksudnya kayak yang kita culture shocking gitu di situ tuh apa sih kayak caranya gitu kan. Habis itu juga sharing-sharing sama orang-orang di sana Orang juga. juga. Habis itu kayak pokoknya kalau mau beli makan bilang aja meowmu gitu. Oke, Tidak boleh babi, tidak boleh babi gitu. Oke. Itu sih. Emang Terus kita bagus juga ya. kita makan udang hidup sih kalau aku pribadi. Udang hidup gimana tuh Kak Iya, yang rasanya? gerak-gerak Gerak-gerak itu. aku makan teman-teman. Iya. Pasti gerak-gerak itu. Iya. Itu apa di dalam perut nggak? Nggak Ya. Tapi benar lagi tuh kan. Berenang lagi. Iya dong. Kalau Kak Jay gimana nih? Salah satunya yang kuliner itu tadi. Kuliner. Kita mencoba semua kuliner yang halal. Yang Ya. halal ya, Yang Tentunya temennya yang halal ya. Ya. Nggak mencoba Yang daging halal babi tuh. kan ya di sana. Oh, Nggak tahu, nggak sengaja nggak tahu ya. Oh, Kita tahu. nggak ada yang tahu temen ya. Kita nggak ada yang tahu. Jangan-jangan nih. Gimana nih Kak Joy? Kalau soal kuliner memang cocok sih. Wah. Kecil kok. Loh, kan nggak apa-apa. Kan Ini yang menarik dari Thailand tahu Kak. iya. Contoh yang makan paling enak itu kayak mungkin tahu semur. Iya, semur. Semur. Ya, semur yang kita kecap itu loh. Iya. Itu mungkin di sini kan Kak campur nasi, di sana itu mie. Campur mie. Sama Pakai telur. mie.
Oh my god, itu gimana Kak rasanya? Kue tiaw ya aneh-aneh tapi ya enak aja gitu kan. Oh, berarti cocok ya lidah Kakak di Cocok. kuliner Thailand ya, sana. cuma sambalnya aja yang kurang cocok gitu Oke. kan. Mereka pakai bubuk gitu loh, kayak bubuk cabai seperti itu kan. Kayak bubuk Bukan cabai. sambal ulek gitu. Makanya saya Oke. dari Indonesia sangu gitu. Sangu ya guys. Harus sanggup guys, harus sanggup Oke. makanan Iya. Indonesia. Oke. Selain itu ada lagi nggak sih Kak momen-momen yang sulit dilupakan atau momen-momen bersejarah selama di Thailand itu Kak? Oke, mungkin kalau dari aku ya. Jadi selama maksudnya kayak durasi kita di sana itu kita ngerayain 2 kali hari besarnya di Thailand. Oke. Fun fact, aku banyak banget liburnya teman-teman ya di Thailand ya. Oke. Ini banyak nggak ngajarnya gitu. Mereka ngajar, aku di rumah tidur. Jadi di sana tidur ya guys. Oke. Jadi ada ulang tahun raja gitu kan. Itu kita harus pakai baju kuning dan ada upacaranya gitu. Itu wajib Kak. Wajib. Kita tuh kayak di chat gitu loh sama guru pamong kita kayak if you can use yellow clothes, just use it. Cause tomorrow is the king day gitu. Oh, jadi Iya. wajib di Iya. Thailand itu ya Kak? Terus fun fact-nya adalah kalau misal sekarang hari ulang tahunnya raja, besok libur. Enak banget ya raja ulang tahun Iya. di sana libur. Terus habis itu kita juga ngerayain hari ulang tahun ibunya raja. Oke. Tapi kita namanya juga ratu sih gitu. Ratu. Nah, kalau ulang tahun ratu kita harus pakai baju biru. Jadi Kayak gini kalau nih. ulang tahun raja pakai baju warna kuning, kalau ibunya raja pakai baju warna biru. Biru. Oh begitu. Iya. Lalu Nah, fun fact-nya adalah kalau ulang tahunnya ratu atau apa namanya orang mamanya raja itu dianggap sebagai hari ibunya Thailand. oh Dan lagi-lagi setelah hari itu libur juga 1 hari. enak ya Iya, liburan. liburnya. Oke oke. Itu sih kalau dari aku yang kayak culture-nya tuh itu banget sih kalau dari aku. Kalau aku kalau nggak ada liburnya ya Kak. Kan sama-sama Thailand, masa beda itunya? Ya, soalnya kan ya balik lagi dia ke Bangkok, aku di Yalanya. Mungkin Oke. karena ada kayak Yala itu kan bagian dari daerah konflik ya. Iya. Jadi ya mungkin ada pengaruhnya dengan itu atau enggak untuk konfliknya sendiri kalian searching sendiri ya guys. Oke, apa nih kalian searching sendiri Tapi ya mungkin guys? juga berbeda gitu loh. Karena waktu itu tuh pernah ya, aku tuh main ke tempatnya Ajoy. Karena aku tahu kalau besok tuh libur gitu kan. Jadi Oke. pede aja dah, udah main nanti berangkat aja gitu kan. Ternyata besok paginya mereka masuk Sekolah aktif Itu kan gitu kan. nggak sama kan. Oh Nah, gitu iya. ya berarti Akhirnya ya udah aku pulang lah itu. udah Akhirnya jauh-jauh. saya pagi-pagi sudah siap-siap gitu kan. Iya. Saya berangkat ngajar yang Rano pulang. Ya aku kayak aduh morning sunshine pulang. Kalau mau ikut ngajar. Aduh. Aduh kenapa sih Kak? Kontaknya teman-teman ya. Teman-teman yang di sekolahnya kayak gini pakai kopi ya. Kopi ya? Iya, Literally kopi ya? Pensi itu nasional. Oke. And we're not. Aku Iya. enggak. Kenapa itu kok pakai kopi ya itu? Gimana toh? Itu emang nggak apa-apa kata ketua sama kepala yayasannya gitu kan. Oke. Yang penting rapi gitu kan, rapi sopan seperti itu. Dan itu sebagai tanda kalau kita warga negara Indonesia aja gitu kan semua kok nasional seperti itu. Oke. Kan pakai kopi apa juga pakai sarung kesananya. Sarung pernah gitu kan di hari Jumat kalau mau Jumatan Pak seperti itu. Ustadz. Apa ditanyain nggak sama warga-warga sekitar? Ngapain tuh pakai apa tuh Enggak, gitu? kebetulan kepala yayasannya itu sudah pernah ke Indonesia seperti itu gitu Oh, jadi udah tahu. nggak asing sama Nggak kayak asing. budaya sama pakaian ciri khas Indonesia seperti itu udah nggak asing seperti itu udah membolehkan. Oke. Berarti kalau Kak Rano ada libur-liburnya, Kak Faliza nggak ada. Full ngajar. Libur, iya. Full ngajar. Full. Kalau Kak Joy? Ada hari liburnya gitu kan. Namun hari liburnya bukan kita nggak beraktivitas tapi dialihkan ke aktivitas lain. Oke. Seperti dalam kemarin sempat kita berkesempatan mendatangi pembukaan rumah sakit gitu kan. Kayak Rumah RSUD-nya sakit, ya. gitu loh, rumah sakit Iya. di daerah sekolahan gitu kan. Itu semua murid Maitriji dari TK sampai SMP itu dialihkan ke sana semua jalan kaki. Oh, Emang oke. dan nggak jauh-jauh amat mungkin 1 kiloan seperti itu kan. Kita datang ya duduk menyambut gitu kan, menyambut ratunya datang. Mungkin bukan ratu itu kayak adiknya Raja Rama 10. Oke. Adiknya itu yang membuka dan meresmikan rumah sakit seperti itu. Nah di sana kayak berkesempatan ya menyambut ratunya, dada seperti itu kan. Mungkin kita nggak boleh foto gitu kan, soalnya dijaga sama bodyguardnya. Oh. Tapi kami berkesempatan
berfoto bersama gubernur Bangkoknya seperti itu. Wah, keren banget nih. Itu sih yang bener-bener kayak nggak expect, dan kita tahu karena dikasih tahu sama guru-guru sana, guru-guru Maitricit itu kan ada beberapa guru yang bisa bahasa Malaysia gitu kan, Oke. cakap Malaysia sama cakap Inggris. Kita beritahu kalau beliau itu gubernurnya Bangkok. Oke. Kita nggak izin gitu kan, lihat foto bareng. Nah, Tapi itu. ngomong-ngomong soal nggak expect ya, aku juga ada nih pengalaman yang jadi direkturnya kita kayak kepala sekolahnya kita itu ngundang pasar malam yang Undang. balon besar itu buat mainan. Oh iya, rumah balon kayak gitu. Pokoknya rumah balon besar itu sama pasar malam dimasukin ke sekolah Wow. buat anak-anak main. Jadi kayak, hah ini pasar malam dibawa ke sekolah. Wah, anak baru ya. Jadi kayak ya ampun, bisa-bisanya ya ada kepikiran kayak gitu. Itu pas di hari libur atau apa? Enggak, itu hari aktif sekolah, Kak. Berarti mereka nggak melakukan kegiatan belajar mengajar, malah bermain. Oh, enggak. Oke. Tetap ada kegiatan belajar mengajar. Iya. Jadi di sekolah itu benar-benar kegiatan belajar mengajar itu ibaratnya nggak bisa diganggu gitu ya kak ya. Tapi mungkin mainan itu kayak ibaratnya selah sedikit untuk suntuknya pelajaran. Jadi para siswa itu kayak gantian keluar sekolah, bukan keluar sekolah sih. Jadi Patnawidya ini ada banyak cabangnya ya. Misalnya kayak ada SMP, SMA, ada SD gitu kan. Nah untuk pasar malamnya ini ada di lapangan SMP atau SMA kalau nggak salah ya. Jadi yang bocil-bocil SD ini diarahin ke lapangan yang besar itu gantian buat main gitu sih kak. Oke. Yang SD aja yang main. Iya. Oh, SMP enggak? Kalau SMP-nya itu nggak tahu ya. Oh, Yang sendiri kali ya. SMP. Oke, terus aku mau nanya nih, tempat favorit kalian pas di Bangkok apa nih? Oh, favorit yang di Favorit, Bangkok ya, aduh. favorit banget pas di Bangkok. Wah. Mungkin Masih bingung aku. apa nih? Apa nih? Apa Terlalu ya? banyak. Terlalu banyak. Ya sebutin semuanya Yang aja. terlalu banyak aku Mungkin ini Mungkin Kita duluan aja kali ya. Iya. Oke. Gimana kalau Kak Joy? Gimana? Mungkin kita pertama kali berangkat bareng itu di pasar Catucak. Catucak seperti itu Oke. kan. Ya, berangkat ke pasar Catucak, pasar terbesar di Bangkok ya itu ya. Pasar perjualan gitu kan. Itu. Kayak pasar malam gitu. Oh. Cuma itu pasar paginya. Oh pagi, oke Iya. oke. Setelah itu kita geser ya ke George Fair atau Ke apa George ya? Fair. George Fair. Di Praramnai. Praramnai, Oke. seperti itu. Itu sih. Tapi kalau aku pribadi tempat favoritku ya. Hah? Boleh jujur nggak ini? Ini agak kayak nggak masuk akal sih. Apa? Tapi 7-Eleven lagi. Fun fact-nya, ini kan mereka kan kakak di asrama nggak sih, maksudnya teman Iya, tinggalnya? di Nah, Iya. mereka kan asrama semua Iya. ya. Kakak tuh sekolah biasa, SMK gitu. iya, Jadi tuh ya nggak gimana ya, maksudnya kayak nggak yang dikasih makan tiap hari gitu loh. Oh. Jadi ya pasti kita berkulinernya ya di 7-Eleven gitu. Dan fun fact-nya di situ kayak ada cuka wakame sama cuka idako, tau nggak? Yang makanan cuma gitu. Iya. Dijual bebas dan cuma 20 baht. Aku kayak, oh my god, murah banget. Cuma 9.000. Oh my god. Gimana? Ke Sevo nggak kak di sana? Ada, cuma 5 kilo. 5 kilo. jauh ya. Iya, dia itu kan ada milk gitu kan. Dia katanya 5 kilo. Oke, enggak apa-apa. Ada kontes beda kayu gitu kan. Oke, enggak apa-apa. Olahraga sekalian. Iya, PP 10 kilo lah. Oh iya, 10 kilo. Kalau Kak Iza ada nggak ke Sevel? Ada dong. Ada dong. Ada dong, apa nih kak? Karena meskipun pedesaan ada juga sevelnya loh kak. Oke. Ini tentang dia kalau dia lah ya. Ada visi juga bang. Oh, Visinya oke. dibuka di jalan. Baru dibuka. Iya baru dibuka. Kita pertengahan ke sana mau pulang ternyata ada pembukaan Bixi. Jadi kita main ke sana. Jadi nggak cuma Bangkok aja yang bisa ke Bixi ya. Ada ngobrol nggak di sana kak? Platinum. Aduh. Ada ya guys ya. Itu sih kalau aku. Oke. Terus untuk Kak Faiza sendiri nih, tempat favorit selama di Bangkok apa sih Kak? Di mana? Iyalah ya sayang. Iya, iya, oke. Kenapa sih ya? Kenapa sih ya? Mbaknya sebut Bangkok ya. Oh, Sebenarnya Yala itu sangat menarik ya, meskipun tidak seramai Bangkok. Bangkok kan macet ya. Oke. Yala enggak, itu enaknya. Oke, untuk tempat favoritnya sendiri sebenarnya di depan asrama sih. Waduh. Iya, karena Kenapa tuh, Kak? segala aktivitas yang kita lakuin itu di sana. Maksudnya kita habis jajan di depan asrama nongkrong sama anak-anak, bincang-bincang sama anak Win Aceh, Win Bangka Belitung. Jadi kayak
kekeluargaan dari kita semua itu kayak terjalinnya di situ. Jadi kayak paling nyaman di situ sih ya. Karena emang aku baru liburan itu pas hari terakhir, pas hari mau pulang. Jadi ada 3 hari waktu itu aku balik, teman-teman balik ke Songkla duluan buat liburan ke Hatay. Jadi Oke. kita anak-anak yang di Jawa itu baru liburan yang benar-benar liburan itu pas mau pulang ya. Jadi pas lihat ya itu kita baru liburan. Aduh, kasihan banget nih kalau Kak Rano kan banyak liburnya ya. Sementara itu Kak Faiza hanya 3 hari ya. Oke. Sabtu Minggu libur ya Kak? Oh, Sabtu Minggu libur. Selain itu ya. Terus untuk Kak Joy sendiri nih, tempat favorit selama di Bangkok Aslinya apa nih? banyak sih, cuman saya ambil 2 aja gitu kan. Yang pertama ini kalau nggak salah Icon Siam, kalau nggak Asiatik gitu kan. Oke. Itu aslinya kayak sungai gitu kan. Ternyata ketika dicari di internet itu ternyata bukan sembarang sungai. Ternyata sungai itu memiliki nilai sejarahnya gitu kan. Ternyata itu kayak sungai perlintasan perdagangan Thailand dulu seperti itu, Oke. yang difungsikan sebagai tempat wisata. Jadi ketika kita di sana kita tuh bisa mampir ke ada candi gitu kan, di candi naik perahu geser ke tempat wisata, ke mall, geser lagi ke tempat perdagangan dulu yang pernah dilakukan di Thailand. Oke. Seperti itu yang menarik banget gitu kan, kayak oh ternyata ini bukan sembarang sungai. Oke. Dan ketika malam kita bisa lihat city light seperti itu. Wah. Itu sungai. City light di tengah Kalau di sungai. light Asiatik. Oh, iya. Ada gitu. kalau bersama itu kan? Ada. Itu bagus banget sih jujur. Oh iya ya. Iya, bagus ya. Oke. Dan yang Oke. kedua mungkin rekreasi sama guru-guru di sana gitu kan. Jadi kami datang disambut, pulang dirayakan seperti Wah, itu. oke. Ya, Menarik kami banget tuh, Kak. diajak sama guru-guru Maitricit ke tempat wisata Ngakon Ngajok gitu kan, kayak bendungan besar, naik arung jeram seperti itu. Wah. Terus kami diundang ke rumahnya gitu kan untuk makan-makan bersama. Mungkin itu Seru, berkesan sih. seru banget sih, Kak. Iya, kami kayak se-welcome itu mereka dan kita ya Kak menghargai mereka banget gitu, senang banget gitu kan. Oke. Yang anak di sana kayak baik-baik banget ya sih. Maksudnya kalau misalnya kita ngasih sesuatu ke mereka ya, mereka itu kayak enggak langsung ngasih sesuatu buat kita. Iya. Tahu nggak sih? Jadi kayak misal mereka pulpen ya, Kak pinjam pulpen gitu kan. Nah, kita kasih pulpen ya. Terus mereka tuh kayak ngasih mainan, ngasih jajannya mereka, kayak semuanya apa yang mereka punya itu dikasih ke kita. Kalau kita udah baik ke mereka. Timbal baliknya Iya. itu ya. Oke. Kami ya diberikan makanan, Waduh. makanan kayak oleh-oleh gitu kan, Masya Allah enaknya gitu kan. Plusnya ya itu. Iya, Oke. seperti itu. Kayaknya seru-seru banget nih dari cerita kalian semuanya. Terakhir nih Kak, motivasi dan tips buat para mahasiswa UINSA khususnya FISIP, gimana sih Kak caranya biar bisa KKN internasional terutama di Thailand? Mungkin ada cara daftarnya dan gimana prosedurnya, gimana boleh bantu untuk dijelaskan buat para FISIP-tarian di sana. Oke. Kalau KKN di Thailand sendiri, di kita ini kan ada 2 jalur ya. Iya. Ada jalur dari LP2M, Iya. ada juga jalur dari fakultas. Oke. Nah, kebetulan untuk si Rano sendiri Iya. itu dari jalurnya LP2M. Nah, kalau kita berdua itu dari jalurnya fakultas. Oke. Ya. Tapi kalau untuk persyaratannya setauku sama aja ya Kak ya. Mirip-mirip sih kebetulan. Cuman mungkin disaingannya aja. Oh, saingannya aja. Sama kalau kita itu yang di LP2M itu kita tuh tesnya tuh langsung sama orang IO atau International Office-nya WINSA gitu. Oke. Jadi of course we talk English too much ya di sana. Jadi kayak kita tanyain programnya ngapain gitu-gitu. Oke. Itu sih kalau tantangan dari aku pribadi. Wah, Apa aja sih Kak yang perlu disiapkan biar para visiptarian di sana juga bisa mempersiapkan buat daftar KKN terutama di Thailand? Ya, yang pertama-tama kalian harus punya paspor dulu gitu Iya. kan. Harus Iya, bikin kan? paspor dulu Makanya ya paspor guys. tidak secepat itu gitu kan. Iya, Kita oke. harus ya Naik mungkin- lagi sekarang. Iya, Harganya. Dan harganya naik lagi. itu ya pertama disiapkan gitu kan. Soalnya dalam persyaratannya harus mencantumkan nomor paspor. Oh ya, kalau misalnya kalian emang benar-benar mau ya KKN ke luar negeri, isu-isu soal KKN kan udah banyak ya. Iya. Nah, kalau emang mau benar-benar niat, saranku dari semester awal kalian udah
siap-siap buat nabung, Oke. Bener, biar bener. pas waktu biar kita bisa berangkat, guys. Karena kalau nggak ada uang, kita juga nggak bisa berangkat. Iya betul Selain uang ada banget. lagi kan biasanya experience ya. Oh ya, Iya. kita harus ya itu tadi ya, kita harus benar-benar bisa beradaptasi. Iya, benar Gimana sih, kita benar sih. bisa melihat keadaan di sana, maksudnya nggak gampang Iya. homesick ya kak Iya, ya. masih dikit-dikit Kita pengen latih pulang gitu ya. kan kemampuan diri kita Iya. di lingkungan terdekat kita dulu, di lingkungan Oke. sekarang. Iya. Biar nanti di luar nggak kultur shock Oke. atau apalah. Iya. Seperti itu. Terus Ada lagi nggak Kak? jangan lupa untuk pantengin terus Instagramnya LP2M. Oke, guys. Itu visit ya kan. Visit. Sama IO itu harus dipantengin terus gitu. Itu segala info lewat situ kan Kak? Iya. Maksudnya kan. Oke. Apalagi visip itu banyak banget konten-konten menariknya. Jadi mungkin dipantengin aja terus gitu. Mungkin ada info-info dari KKN Oke, gitu. betul banget. Tapi yang paling penting nih ya, kalian harus berani buat mencoba. Iya. Nanti urusan gagal berhasil itu urusan belakang ya. Iya. Yang penting kita harus berani coba. Jangan lupa minta doa orang tua. Benar. Oke, itu jadi ya itu guys semua apa namanya yang harus disiapkan biar kalian bisa KKN internasional terutama di Thailand. Oke, terima kasih banyak Kak buat tips dan triknya buat para visiptarian di luar sana. Dan terima kasih buat Kak Rano, Kak Faiza, dan Kak Joy untuk cerita pengalaman yang sangat-sangat berkesan selama di Thailand ya. Oke guys, jadi kalau kalian ingin tahu gimana kelanjutan dan gimana serunya sih KKN internasional di UINSA, pantengin terus IG-nya visipuinsa.official. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye visiptarian.